Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sini saya akan membuat video penjelasan dari materi ruang vektor sampai basis baku. Pertama, ruang vektor. Apa itu ruang vektor? Ruang vektor adalah himpunan vektor yang memenuhi operasi yang dimana terdiri dari penjumlahan dan perkalian skalar, dan operasi ini bersifat tertutup. Dan himpunan vektor untuk bisa dibilang ruang vektor juga harus terdiri atau harus memenuhi 8 aksioma, yaitu komutatif, asosiatif pada penjumlahan, lalu elemen 0, inverse, distributif terhadap penjumlahan, terus distributif terhadap perkalian, asosiatif dalam perkalian, dan unsur 1. Nah, untuk rumusnya sendiri seperti ini. Untuk komutatif yaitu y plus y sama x plus y harus sama dengan y plus x. Asosiatif dalam kurung x plus y ditambah z sama dengan x plus dalam kurung y plus z. Lalu elemen 0, x plus 0 sama dengan x. Lalu inverse x plus negasi x sama dengan 0. Lalu ini yang distributif terhadap penjumlahan, alpha dalam kurung x plus y sama dengan alpha x ditambah alpha y. Lalu distributif terhadap perkalian, alpha plus beta dikali x sama dengan alpha x plus beta x. Lalu asosiatif dalam perkalian, dalam kurung alpha kali beta dikali x sama dengan alpha dalam kurung beta kali x. Lalu unsur 1, x dikali 1 sama dengan 1. Nah, lanjut ke sifat tertutup. Apa itu sifat tertutup? Nah, misalkan ada vektor x dan matriks x dan v merupakan bilangan elemen integer yang dalamnya memiliki elemen integer. Nah, bila kedua matriks ini dioperasikan dan menghasilkan satu matriks yang elemennya integer juga, maka itu bisa disebut sifat tertutup. Nah, bila sebaliknya, misalkan kayak x v merupakan matriks dengan elemen integer. Nah, sedangkan saat dioperasikan dia menghasilkan elemen lain di dalam matriks tersebut, misalkan elemennya termasuk bilangan real atau bilangan pecahan, maka itu tidak bisa disebut sifat tertutup. Seperti itu. Lanjut ke ruang bagian. Tadi dijelaskan bahwa ruang vektor adalah himpunan yang memenuhi operasi dan 8 aksioma. Nah, maka dalam himpunan ini terdapat himpunan lagi yang dinamakan subhimpunan. Nah, bila si subhimpunan ini memenuhi operasi dan 8 aksioma juga, maka subhimpunan ini bisa disebut ruang bagian. Lanjut ke kombinasi linear. Nah, misalkan ada matriks V1, V2 dan V3, nah maka jika kita buat matriks baru misalkan V4, nah maka V4 ini kombinasi linear jika dia dihasilkan dengan alpha 1 dikali V1 plus alpha 2 dikali V2 plus alpha 3 kali V3. Nah, si V1, V2, V3 ini bisa kita sebut perentang karena dia membuat vektor si V4. Nah, si V4 ini disebut kombinasi linear dari V1, V2 dan V3. Nah, lalu bebas linear. Nah, dikatakan bebas linear apabila misalkan kita ambil vektor V1, V2 dan V3. Nah, kita kombinasi linearkan dengan hasil harus vektor 0. Nah, bila operasi V1 dikali alpha 1 plus V2 kali alpha 2 ditambah V3 dikali alpha 3 sama dengan vektor 0 dengan syaratnya alpha 1, alpha 2, alpha 3 harus 0 semua. Nah, maka itu bisa disebut bebas linear tuh. Si V1, V2, V3-nya seperti itu. Kita lanjut ke basis. Nah, apa itu basis? Nah, syarat misalkan
kita ambil 3 vektor V1, V2, V3. Nah, dia merupakan himpunan dari S. Nah, si S ini disebut basis apabila si V1, V2, V3-nya itu merentang vektor V ruang vektor V, dan si S ini bebas linear gitu. Dan nah, di basis ini juga ada basis baku atau basis yang bisa kita sebut yang simpelnya itu, yaitu misalkan basis ini dalam R2. Nah, maka basis bakunya adalah 1, 0 dan vektor satunya lagi 0, 1. Begitupun di R3. Maka vektornya ada 1, 0, 0 lalu 0, 1, 0 dan 0, 0, 1. Nah, ini merupakan basis baku gitu. Nah, lalu yang terakhir dimensi adalah jumlah vektor pada basis itu. Misalkan V1, V2, V3 adalah basis, nah maka dimensinya ada 3 karena basis terdiri dari 3 vektor, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan materi dari ruang vektor sampai basis baku dari saya. Maaf bila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.